Dia semuanya berdiri. Dipimpin Pak. Satu, dua, tiga. Indonesia. Untuk membangun semangat kita di pagi hari, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Sekarang di luar keadaannya lagi apa, Nak? Lagi hujan. Lingkungan kita sedang mendung. Tapi dalam belajar kita nggak boleh males, nggak boleh males-malesan, nggak boleh seperti cuaca pagi hari ini yang mendung. Kita harus tetap semangat. Oke. Untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, yuk kita sama-sama nyanyi Kebunku. Dulu di TK pernah nyanyi Kebunku kan? Lihat kebunku. Ya, bisa. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Lihat kebunku. Oh iya, ada bunga, terus ada apa lagi? Ada pohon, ada buah, iya, dan ada lingkungan. Sekolah. Iya. Hari ini kita mau belajar dengan tema lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah alam sekitar kita. Oke, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah tentang peristiwa yang pernah dialami dengan kalimat dan pilihan kata yang tepat dan betul. Menyebutkan contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Memberikan tanggapan terhadap watak tokoh dalam sebuah cerita. Menyebutkan jenis-jenis aturan di dalam masyarakat. Oke, Ibu mau tanya, apa sih lingkungan alam itu? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu apa itu lingkungan alam? Ya, apa lingkungan alam? Ada yang tahu? Ibu kasih tahu, lingkungan alam adalah wilayah yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
Dahulu ada pohon apel besar dan seorang anak kecil yang senang bermain di bawahnya. Mereka saling menyayangi. Anak itu memanja, makan apel, dan tidur di bawah bayang-bayangnya. Waktu berlalu, anak itu tumbuh dewasa dan tidak lagi bermain di sana. Suatu hari, ia kembali dan pohon apel mengajaknya bermain. Namun, anak itu berkata, ia butuh uang untuk membeli mainan. Pohon apel menyuruhnya memetik semua apel untuk dijual, sehingga anak itu bisa mendapatkan uang dan bahagia. Anak itu kembali lagi ketika sudah dewasa, membutuhkan rumah. Pohon apel memberinya dahan-dahan untuk membangun rumah. Saat anak itu sudah tua dan ingin berlayar, ia meminta perahu. Pohon apel merelakan badannya untuk dijadikan perahu, sehingga pohon itu hanya tersisa tunggal tua atau hanya sisa akarnya saja. Akhirnya anak itu kembali sebagai kakek tua. Pohon apel berkata tidak punya apa-apa lagi, bahkan buah. Namun sang kakek hanya butuh tempat istirahat. Pohon apel dengan bahagia memberikan sisa akarnya sebagai tempat bersandar sang kakek. Coba, kira-kira apa sih pesan moral dari sebuah cerita yang dibacakan tadi? Iya, pohon apelnya tulus. Kenapa pohon apelnya kok bisa dibilang tulus? Karena baik, Karena dikasih. iya, iya, semuanya dikasih sama pohon apel sama anak itu, ya kan? Dari buahnya, dari batangnya, dari dahannya, sampai ke akarnya dikasih semua sama pohon apel, ya kan? Tetapi anak itu seperti apa sifatnya anak itu? Serakah, dia nggak ada puasnya, ya kan? Udah dikasih buah masih minta dahan, ya kan? Udah dikasih dahan dia minta batang, ya kan? Udah batangnya ditebang habis, dia masih datang lagi untuk meminta akarnya. Tetapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pohon apel? Tulus. Iya, tulus, dia ikhlas. Walaupun semuanya diambil, semuanya digunakan, dia tetap ikhlas, tetap mau memberi semuanya kepada anak tersebut. Pesannya adalah kita harus tetap saling menyayangi sama orang tua. Pohon apel itu diibaratkan sebagai orang tua, ya kan? Pohon apel itu diibaratkan sebagai orang tua, seperti anak-anak dengan orang tuanya. Kalian minta apa selalu dikasih, ya kan? Ibu minta uang dikasih. Ibu aku mau beli buku dikasih. Ibu aku mau beli mainan dikasih, ya kan? Sampai semuanya dikasih. Itulah pesannya. Jadi anak-anak harus tetap sayang, harus patuh sama orang tua. Sayangi mereka selagi mereka masih ada. Oke. Terus ibu mau kasih tahu, lingkungan itu tuh banyak, termasuk lingkungan yang ada di sekitar rumah kita atau yang ada di masyarakat. Aturan-aturan itu ada di masyarakat, baik secara tertulis dan tidak tertulis. Oke. Kalau ibu tanya, kira-kira di masyarakat, di lingkungan itu ada aturan apa saja? Membuang sampah sembarangan. Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Apa lagi, Mas? Apa lagi, Mbak? Iya, bergotong royong. Lalu apa lagi?
mengambil yang bukan hak milik kita. Itu adalah aturan-aturan yang ada di masyarakat, baik yang secara tertulis dan tidak tertulis. Jadi masyarakat. Contohnya, ini gambar apa? Iya, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua. Kalau ada orang tua sedang duduk-duduk, ya kan? Sedang duduk di pinggir, kita mau lewat, kita harus permisi untuk menghormati orang yang lebih tua. Lalu ini ada contoh gambar apa lagi? Hah? Gotong royong. Iya, di lingkungan masyarakat kita seringnya melihat gotong royong, kerja sama. Tidak hanya ada di lingkungan rumah kita, tetapi kita juga sering melakukan di sekolah. Seperti apa contohnya? Bersih. Kita sering melakukan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan sekolah. Lalu ini ada gambar apa lagi? Iya, ini adalah contoh larangan yang ada di lingkungan masyarakat kita, yaitu membuang sampah di sungai. Boleh nggak kalau membuang sampah di sungai? Tidak boleh. Ini adalah sebuah aturan yang dilarang karena dapat mengakibatkan banjir atau aliran air jadi tersumbat. Lalu ini ada gambar apa lagi? Gunung ini adalah contoh lingkungan alam yang tidak ada campur tangan manusia. Ini ada danau atau sungai. Lalu ini adalah contoh gambar lingkungan buatan. Ya, ini ada sawah. Fungsinya untuk menanam padi dan hasilnya untuk kita makan. Kita ambil berasnya untuk dijadikan makanan pokok. Lalu ini ada gambar apa lagi? Iya, bandara. Bandara adalah contoh lingkungan buatan. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya transportasi. Kita bisa keluar kota dengan mudah dengan naik pesawat. Bisa menghemat waktu, ya kan? Kita mau pergi misalkan ke Bali, yang kalau kita lewat darat naik mobil bisa 3 hari, dengan naik pesawat bisa ditempuh dengan waktu 2 jam saja. Untuk berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Oke, sudah? Kalau sudah, adakah yang berani untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan? Ibu minta tolong bacakan hasil diskusi kalian. Lingkungan alam, gunung, hutan, danau, laut, lingkungan buatan, sawah, jalan, jembatan, pelajaran apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita pohon apa yang baik. Kasih sayang orang tua yang tulus tanpa mengharap kembalikan. Pentingnya menghargai orang tua sebelum diajak nikah. Sikap yang mematuhi dan tidak
hebat, sudah bagus. Berarti kalian mendengarkan penjelasan dari ibu supaya tujuan pembelajaran kita tercapai. Oke, ibu mau ulas lagi pembelajaran kita hari ini. Coba. Tadi kita kan sudah belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Coba sebutkan lagi lingkungan alam tadi apa aja? Hutan, danau, laut, pantai, ya kan? Kalau lingkungan buatan apa aja? Kolam renang, rumah, jalan, jembatan, rumah, kebun, apa lagi? Sama ada taman, ada bandar. Iya. Lalu tadi dalam sebuah cerita pohon apel, apa yang bisa kita teladani? Bisa kita ambil contohnya dari cerita pohon apel? Apa? Iya, pohon apel yang tulus. Jadi anak tidak boleh serakah, harus patuh dan menyayangi orang tua. Lalu apa aja sih aturan yang ada di lingkungan kita? Iya, tidak boleh membuang sampah di sungai. Lalu iya, tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Lalu apa lagi? Ada apa lagi? Tidak membuat berisi. Iya, tidak merusak fasilitas umum. Kita mengakhiri belajar kita pada pagi hari ini. Oke, untuk ketua kelasnya pimpin berdoa pulang dulu, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.